ومنه صلاة ركعتين للأنس في القبر روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى فارحموا بالصدقة من يموت ومن لم يجد فليصلي ركعتين يقرأ فيهما أي في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وألهاكم التكاثر مرة وقل هو الله أحد 10 مرات ويقول بعد السلام اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد اللهم بعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان فيبعث الله من ساعته إلى قبره 1000 ملك مع كل ملك نور وهدية يونسونه إلى يوم ينفخ في الصور وفي الحديث أن فاعل ذلك له ثواب جسيم منه أنه لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة قال بعضهم فتوبى لعبد واظب على هذه الصلاة كل ليلة وأهدى ثوابها لكل ميت من المسلمين وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Udah gede soalnya nih, gak habis pulang. Telepon deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sembahyang sunnah yang disebut dengan sembahyang sunnah al-Quds fil qadar, atau sering kita bilang salat sunnah hadiah. Nah, ketika bakal ngalamin kematian ya semua ya. Yang kaya bakal mati, yang miskin apalagi. Yang sehat bakal mati, yang sakit apalagi. Yang cakep mati yang jelek mati yang jelek. Kalau mati gitu semuanya, nggak ada yang nggak mati. Ada nggak mati? Nggak ada. Fir'aun mati, Haman mati, Qarun mati semuanya. Siapa sebutan aja dunia yang nggak mati? Semua mati semua. Iya, pesawat mati semua ketika ada nggak mati. Nah, kalau kita pengen nanti setelah berpulang ke rahmatullah ada orang yang ingat kita, sekarang dulu nih kita masih hidup, ingat sama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau ente pengen nanti pas ente berpulang ke rahmatullah ada orang-orang yang ingat kepada ente dulu sekarang yang masih hidup ingat kepada orang-orang yang sudah meninggal berpulang ke rahmatullah. Kalau sekarang ente gak ingat kepada orang tua yang berpulang ke rahmatullah, ataupun kakak, ataupun abang, ataupun teman, nanti pas ente mati begitu aja udah. Anda pernah lewat jalan-jalan ke sebuah komplek perumahan Jakarta terbesar, Anda lihat, Allah, tuh orang mati gak ada yang nganter nanti. Yang nganter cuma BM doang. Ada bilang sama jamaah sebelah, lihat tuh kehidupan dia di alam dunia yang menyendiri di sebuah kompleks besar, itulah kehidupan dia di alam barzah nanti. Paham gak itu? Kehidupan seseorang itu di alam dunia menyendiri, nggak bergaul, nggak bermasyarakat. Kan kita mesti bergaul kan?
bergaul di masjid, bergaul di musola, bergaul di pengajian, kan begitu ya? Kan ada orang yang bergaul nggak begitu orang? Ada orang yang ada bergaul sama sekali, ya. Ketika bergaul di masjid, bergaul di musola, bergaul di pengajian, yang pada akhirnya kan orang kenal. Oh gitu, si fulan tuh. Tapi pas dia nggak ada, dicariin. Tuh orang sakit sampai mati ya. Kan begitu ya? Cariin. Angger mana Angger? Ada si Angger. Oh, ada si Angger sama si Alek. Nggak ada Alek mana yang tidak kelihatan. Misalkan kelihatan. Oh. Pas Wan pergi ke Swiss tuh di ngambek tuh. Dari mana si Alek, mana si Angger? Kan orang begitu, kalau sampai sekali tidak datang nggak kelihatan pasti dicariin. Kan begitu ya? Itu masih sehat, masih hidup di alam dunia, apalagi sudah apa? Meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Kalau sekarang ente nggak peduli dengan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, dalam arti kirim Fatihah, sedekah, ini di antara yang sembahyang sunnah apa ini? Yang sunnah hadiah atau salat sunnah al-uns fil qadri, yang masyhur adalah salat sunnah hadiah. Jadi namanya salat sunnah hadiah, ya ingetin ya. Atau salat sunnah al-uns fil qadr namanya. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula. Tidak ada malam yang lebih menakutkan bagi seorang yang telah meninggal dunia di alam barzahnya dari malam pertama. Tidak ada malam yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan dari seorang yang telah meninggal dunia di alam barzahnya daripada malam apa? Malam pertama. Kalau pengantin enak malam pertama. Enak ini di alam barzah. Di alam barzah, alam yang belum pernah kita apa? Lihat, belum kita pernah duduk, belum pernah kita ngalamin. Kita di situ. Allah. Itu pernah mati belum? Kita belum tahu. Aneh, belum tahu alam barzah kayak gimana. Itu malam sangat mengerikan malam pertama. Pas masuk ke alam barzah itu luar biasa mengerikannya. Ya. Allah gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tarhamu bis-shadaqati man yamut." Maka kasihanilah, sayangilah orang yang telah meninggal dunia dengan kita sedekahkan kepadanya. Sedekah itu. Makanya ketika pas bapak kita mati, mak kita mati, malamnya kita bikin apa tuh? Tahlilan, di kulen-kulen sedekah tuh. Nabi yang suruh setiap makanan yang kita keluarin, minuman yang kita keluarin, kita niatin, ya Rabb, sampaikan pahala dari makanan yang saya keluarkan untuk tamu ya Rabb. Sampaikan pahalanya kepada saya punya orang tua fulan bin fulan, sampai pada mereka semua. Tuh begitu. Kalau ada rezeki, ada duit, bikin tuh, panggil orang, panggil tetangga, panggil saudara, panggil teman, baca doa, kan begitu ya? Baca tahlil, baca selawat, kirim doa ke belakang almarhum yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu yang paling bagus, yang pertama seperti itu. Buat apa begitu? Buat nolongin si mayit di alam apanya? Di alam barzahnya. Ente datang ke sebuah kampung yang ente belum pernah tahu. Ente datang ke sebuah negara atau ke sebuah tempat yang ente belum pernah tahu. Gimana keadaannya tuh? Allah, ini kampung apaan? Nanti pas kemarin, ini kampung waru nih. Menakutkan gitu. Gak tahunya setelah saya Mekar ya. Iya, nyambung gitu, dari sini ke Mekar nyambung. Kita nginjak sebuah kampung yang kita belum pernah injak, kita menakutkan. Ini kampung siapa ya? Kan begitu ya. Apalagi di alam barzah. Allah, mengerikan alam barzah. Makanya tadi itu, pertama kali bagi seorang ahli keluarga yang telah meninggal dunia tadi, dia kalau ada rezeki langsung apa tadi? Sedekah buat si mayit pahalanya. Nggak kudu gede, nggak kudu banyak. Yang penting ada duit yang dikeluarin, berapa aja udah. Beli makanan, beli minuman, niatin, minta kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah saya
untuk orang tua saya sebutkan namanya fulan bin fulan sampai pada mereka semua. Itu pertama. Faman lam yajid, maka barang siapa yang nggak punya rezeki untuk sedekah, nah ada caranya. Kalau kita punya rezeki yang untuk sedekahin tadi sedekah, tapi kalau nggak ada bagaimana? Fal yusalli rak'ataini, maka hendaklah kerjakan 2 rakaat sholat sunnah ini. Itu ya, namanya sholat sunnah hadiah ya. Namanya sholat sunnah hadiah itu ya. Kalau kita ada rezeki sedekah, kalau nggak ada kerjain sembahyang sunnah 2 rakaat ini. Bagaimana caranya? Yaqra'u fihi ma ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan wa ayatul kursi marratan wal alhaqumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad asyra marratin. Caranya niat waktu takbiratul ihram Allah, niat di hati, cukup usolli doang. Ingatin ya. Kerjainnya malam, kalau bisa malam sebelum tidur, kalau bisa sebelum tidur, habis sembahyang isya, habis ba'diyah isya, sebelum tidur kerjain sembahyang sunnah ini. Niatnya bagaimana? Ente pas ngucapin takbiratul ihram Allah, hati berucap usolli, atau boleh usolli sunnatal hadiyah ya. Jadi niatnya tadi gimana? Usolli atau usolli sunnatal hadiyah. Gitu. Pas kita bilang Allah, masuk niat di hati kita. Boleh niat tadi apa? Usolli, atau niatnya usolli sunnatal hadiyah. Rakaat yang pertama kedua itu sama surahnya. Rakaat yang pertama kedua sama surahnya. Yang pertama dibaca Fatihah sekali. Rakaat pertama kedua sama surahnya. Yang pertama Fatihah sekali, yang kedua ayat kursi sekali. Ngerti ya? Pertama Fatihah sekali, yang kedua ayat kursi sekali, yang ketiga Al-Hakumut Takatsur sekali. Ngerti ya? Surahnya rakaat pertama kedua sama. Yang pertama dia apa itu? Fatihah sekali, yang kedua, yang ketiga Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Yang keempat, kul huwallahu ahad asyra marratin 10 kali. Ngerti ya? Cara sembahyangnya tadi, kalau bisa kita habis sembahyang ba'diyah isya, kemudian kita langsung takbiratul ihram Allah. Boleh niatnya usolli, atau tadi apa niatnya? Usolli sunnatal hadiyah. Rakaat yang pertama kedua surahnya sama. Pertama Fatihah sekali, yang kedua ayat sekali, yang ketiga Al-Hakumut Takatsur sekali, yang keempat Qul huwallahu ahad 10 kali, atau boleh 11 kali. Di kitab ini 10 kali. Ingetin ya. Rakaat pertama kedua surahnya sama. Pertama tadi apa tuh? Fatihah sekali, yang kedua ayat sekali, yang ketiga Al-Hakumut Takatsur sekali, yang keempat Qul huwallahu ahad. Boleh 10, boleh 11 kali. Ingetin ya. Ulang lagi caranya nih. Allah, masuk niat di hati usolli, atau usolli sunnatal hadiyah. Rakaat pertama kedua surahnya sama. Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian Al-Hakumut Takatsur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad 10 kali, atau boleh. Nah, jelas ya. Kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca doa ini. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan sholat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahalanya untuk sebutin namanya. Orang tua ente, kakek ente, fulan bin fulan. Gitu ya. Jadi kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung angkat tangan ya. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan sholat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahalanya. Sebutin nama orang tua kita, atau kakek kita, atau teman kita, fulan bin fulan. Das ya. Jadi ngerti? Tadi niatnya waktu kita mengucapin takbiratul ihram Allah, masuk niat di hati tadi ada tuh usolli atau
usolli sunnatal hadiah. Kemudian caranya baca surahnya apa? Rakaat pertama kedua baca sekali, yang kedua itu sekali, yang ketiga Alhaakumut Takasur kali, yang keempat boleh 10, boleh. Setelah salam, angkat tangan kita. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan salat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahalanya. Sebutin nama orang tua ente, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat kita bilang dengan kalimat doa tadi, fayab'atsullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Allah langsung kirimin di kubur orang yang tadi kita kirimin pahala sholatul hadiah tersebut. Allah kirimin 1000 malaikat. Pas kita bilang dengan kalimat tadi, doanya tuh, ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan sholat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahala sholat sunnah tadi kepada Fulan bin Fulan atau Fulana bin Fulan. Langsung Allah kirimin ke kubur orang tadi 1000 malaikat. Ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumin fa'udusun. Setiap malaikat itu bawa cahaya, bawa hadiah yang menghibur orang tadi di alam kuburnya sampai hari kiamat. Allah, sekali ente ngerjain salat sunnah berarti itu. Ingetin ya, kerjainnya habis sembahyang sunnah ba'diyah, habis isya selesai, ba'diyah isya selesai. Jangan dulu buka-buka nanya kalau perempuan. Kerjain lagi nih. Cara tadi sembahyangnya tadi gimana tuh? Allah, masuk niat di hati tadi apa? Usolli atau usolli sunnatal hadiah. Surahnya rakaat pertama kedua sama. Yang pertama Fatihah sekali, yang kedua, yang ketiga, yang keempat boleh 10, boleh. Setelah salam, angkat tangan kita dengan doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan sholat sunnah hadiah ini. Ya Allah, kirimkan pahalanya kepada sebutin kubur Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Allah langsung kirimin ke kubur orang tadi 1000 malaikat. Satu malaikat tadi bawa apa tuh? Bawa cahaya, bawa hadiah yang menghibur orang tadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ingat tuh, kerja itu, jangan sampai kagak. Minimal seminggu sekali. Atau kalau bisa setiap hari kerjain. Kata yang dihadapi sama orang tua kita, kakek kita bukan lagi dunia, tapi apa? Doa dari anak-anaknya, doa dari mantu-mantunya. Dunia udah nggak hadap lagi udah. Yang dihadapin apa tadi? Cuma doa doang, kiriman Fatihah, kiriman sedekah, doa-doanya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna fa'ila dzalika lahu thawabun yasimun. Pelakunya, orang yang ngerjain salat sunnah hadiah tadi, baginya Allah berikan pahala yang sangat besar. Jadi kita selaku pelakunya, Allah berikan pahala yang sangat besar. Apa di antaranya? Minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Di antaranya itu orang tidak meninggal dunia sampai dia melihat tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Makanya kerjain, jangan tinggal tuh. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa ngapi aja udah. Kalau nggak bisa setahun sekali deh. Sama orang tua masa kita nggak bisa. Orang tua kita kan, sama kita kan sayangnya luar biasa. Dari kecil, kan begitu ya. Dari kecil terus sampai dulu berawat digedein tuh. Masa kita nggak bisa kerja seminggu sekali? Minimal sebulan sekali. Jangan sampai setahun sekali. Minimal sebulan sekali. Atau lebih bagusnya seminggu sekali, atau 40 lagi setiap hari. Itu ingetin niatnya tadi apa? Usolli atau usolli sunnatal. Surahnya rakaat pertama kedua sama. Pertama Fatihah sekali, yang kedua Al-Qur'an sekali, yang ketiga Alhaakumut Takasur sekali, yang keempat boleh 10, boleh. Selesai salam, langsung angkat tangan kita dengan doa tadi. Apa kalimat doanya?
Ya Allah, sesungguhnya saya telah menyelesaikan salat sunnah hadiah ini. Ya Allah, sampaikanlah, kirimkanlah pahalanya kepada sebutin orang tua kita atau kakek kita, fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Allah kirimin langsung 1000 malaikat. Satu malaikat tadi mau apa tuh? Bawa cahaya, bawa hadiah sampai hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فأحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن